Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Mengawali informasi pertama pemirsa, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah kembali melakukan relaksasi bagi pelaku perjalanan luar negeri dengan memberikan bebas visa untuk negara-negara ASEAN. Seiring dengan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang terkendali, pemerintah kembali akan melakukan sejumlah relaksasi kebijakan. Salah satunya yakni bagi para pelaku perjalanan luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers pada rapat terbatas evaluasi PPKM mengungkapkan, sebagian besar negara di luar Indonesia tidak mempersyaratkan hasil tes PCR negatif saat kedatangan, melainkan hanya diperlukan bagi suspek COVID-19 yang bergejala dengan suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius. Bahwa terkait dengan vaksinasi ini persyaratannya begitu mau datang PCR 2x24 tapi sampai di Indonesia itu bebas kecuali yang suspek, yang temperatur tinggi misalnya 37,5 langsung di PCR, sedangkan yang lain itu sudah tidak diperlukan. Erlangga juga menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan terkait perluasan kebijakan visa on arrival untuk pelaku perjalanan luar negeri bagi negara-negara di ASEAN. Dan tadi sudah arahan Bapak Presiden bahwa visa untuk ASEAN itu bebas visa kembali dan negara lain visa on arrival. Pemerintah kembali berencana menggulirkan program bantuan subsidi upah untuk tahun ini. Besaran upah yang akan diberikan sebesar Rp1 juta, sementara para penerima bantuan subsidi adalah mereka dengan pendapatan kurang dari Rp3,5 juta per bulan. Program ini merupakan bagian dari penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2022. Pemerintah akan kembali menggulirkan program bantuan subsidi upah atau BSU pada tahun ini. Nantinya, tenaga kerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah sebagai upaya pemulihan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, penerimaan bantuan program ini akan mendapatkan Rp1 juta. Bantuan akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan anggaran sebesar Rp8,8 triliun. Bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah 3,5 juta, besarnya 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja dan kebutuhan anggaran 8,8 triliun. Dan tadi juga ada usulan dari Banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan. Besarannya 600.000 per penerima, ini sama dengan PKL WT. Dan sasarannya 12 jutaan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Selama masa periode Ramadan dan Idul Fitri 2022, Bank Indonesia telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp175,26 triliun bagi masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang. Pemesanan uang bisa dilakukan melalui aplikasi Pintar, sementara penukaran uang melalui kas keliling, dan dari aplikasi Pintar, masyarakat bisa memilih lokasi penukaran uang sebelum Ramadan. Bank Indonesia menyiapkan uang tunai layak edar senilai Rp175,26 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2022. Dalam penyiapan tersebut, Bank Sentral terus berkomitmen untuk melanjutkan program tahunan, yakni Ekspedisi Rupiah Berdaulat bekerja sama dengan TNI AL untuk menjangkau wilayah 3T.
Pada tahun ini, Aida selaku Deputi Gubernur BI menyebutkan pihaknya akan terus melakukan kegiatan kas keliling di daerah 3T yang mencakup 81 pulau di 16 provinsi. Tak hanya penyiapan uang rupiah layak edar, strategi lain yang dilakukan pada momen tersebut adalah perluasan layanan penukaran. Ia menyebutkan penukaran di 5.300 titik tersebut sudah bisa dilakukan masyarakat mulai 4 April sampai 29 April 2022. Tahun ini kita bersinergi dengan perbankan. Terima kasih tentunya Bapak Ibu perbankan sekalian. Jadi sudah ada 5.300 titik penukaran. 453 titik ada di Jabodebek dan sisanya 4.560 ada di luar wilayah Jabodebek. Sementara itu, Bank Sentral kembali membuka kas keliling dengan inovasi baru pemesanan pada momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini setelah selama 2 tahun layanan tersebut ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Inovasi pemesanan penukaran uang kas keliling dilakukan dengan penyediaan pemesanan secara daring melalui aplikasi pintar, sehingga masyarakat semakin nyaman, mudah, dan memperoleh kepastian atau keakuratan jumlah serta kualitas uang yang ditukarkan. Dan si pintar ini ada di seluruh Indonesia, jadi di seluruh kantor pusat dan kantor perwakilan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mencoba untuk menggunakan layanan ini. Klaim budaya oleh pemerintah kembali terjadi. Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut pemerintah Malaysia tengah berencana mengajukan kesenian reog Ponorogo sebagai kebudayaan negaranya ke UNESCO. Untuk mencegah hilangnya budaya asli Indonesia, Menko PMK meminta Pemda Ponorogo untuk bergerak cepat mendaftarkan kembali reog Ponorogo ke UNESCO. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, seperti yang dikutip dari press release Kemenko PMK mengungkapkan, pemerintah Malaysia berencana mengajukan reog Ponorogo sebagai warisan tak benda ke UNESCO. Seperti yang sudah diketahui bahwa kesenian reog Ponorogo telah masuk nominasi tunggal warisan budaya tak benda yang akan diusulkan Indonesia ke UNESCO, di mana sebelumnya pada tahun 2013 telah tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Mendikbud Republik Indonesia. Oleh karenanya, Muhadjir meminta pemerintah Ponorogo Jatim secepatnya mempersiapkan data dan mendaftarkan kembali reog Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Sebelumnya, pendaftaran reog Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pernah dilakukan pada 2018 silam, namun gagal. Di tahun itu, gamelan Indonesia yang lolos dan berhasil diakui UNESCO pada 15 Desember 2021. Reog Ponorogo merupakan seni pertunjukan tradisional rakyat Ponorogo yang di dalamnya terdapat unsur-unsur penari warok, ciatil, bunjang ganong, kelana sewadana, dan barongan. Ciri khas tarian reog Ponorogo adalah menari dengan iringan seperangkat instrumen berupa kendangi, gong, ketuk kenong, slompret, tipung, dan angklung. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito kembali mengumumkan kebijakan perjalanan dalam negeri dan luar negeri dalam periode Ramadan dan Idul Fitri. Adapun syarat dokumen perjalanan kelengkapan seperti dosis vaksinasi dan riwayat kesehatan. Pemerintah telah menyesuaikan kebijakan pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri dalam periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Pemerintah berupaya memastikan pelaku perjalanan domestik maupun yang hendak masuk Indonesia dalam keadaan sehat dan aman dari COVID-19. Penyesuaian kebijakan perjalanan dilakukan pada syarat dokumen perjalanan berdasarkan hal-hal yang berkaitan erat dengan kasus positif COVID-19. Di antaranya kelengkapan dosis vaksinasi, umur, riwayat kesehatan, dan gejala yang dirasakan. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menekankan hal ini menjadi penting untuk diketahui dan diimplementasikan demi menjamin perjalanan yang diprediksi akan meningkat trennya dapat terlaksana dengan aman atau tanpa menimbulkan lonjakan kasus yang baru. Adapun sebelum melakukan perjalanan, masyarakat hendaknya memperhatikan aturan yang telah diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19 yang terdapat dalam surat edaran. Khusus untuk perjalanan domestik semua moda transportasi, yang pertama, tidak wajib menunjukkan hasil tes COVID-19 jika individu sudah di-booster.
dan akan menjadi wajib menunjukkan hasil tes jika belum. Yang kedua, masyarakat yang telah divaksinasi 2 kali maka wajib menunjukkan hasil tes antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang ketiga, untuk yang baru divaksinasi 1 kali wajib menunjukkan hasil tes PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Khusus bagi orang yang memiliki alasan kesehatan tertentu atau komorbid sehingga tidak bisa divaksinasi, wajib menyertai hasil tes negatif PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan dengan surat keterangan dari rumah sakit bahwa tidak bisa divaksinasi. Pemirsa, informasi selanjutnya mengenai kesiapan Jawa Timur menyambut era penyiaran TV digital. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.